Dewasa. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan dari kata itu? Dulu, kita mengira dewasa berarti punya kendali atas segalanya. Tapi kenyataannya, tidak sesederhana itu. Menjadi dewasa hanyalah tentang belajar tetap berdiri tegak saat semuanya mulai runtuh, dan rencana tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Seringkali kita merasa hancur karena realita terasa terlalu pahit untuk dihadapi sendirian. Padahal, ada hal-hal yang memang harus kita lalui agar mental kita tidak rapuh. Dan aku, Wan Chen, akan membahasnya. Inilah kenyataan kehidupan yang perlu kamu pahami. Pertama, sadarilah bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti di dunia ini. Teman yang hari ini ada di sampingmu bisa saja menjadi orang asing besok pagi, dan situasi yang kamu anggap aman bisa berubah menjadi ancaman dalam sekejap. Hidup tidak memiliki kewajiban untuk menuruti rencanamu, jadi berhentilah berharap dunia akan berbelas kasih pada ekspektasimu. Kedua, menjadi dewasa berarti berhenti menjadi korban dari emosimu sendiri yang seringkali tidak stabil dan tidak logis. Jika kamu masih membutuhkan kehadiran orang lain hanya untuk merasa bahagia atau aman, itu artinya kamu masih sangat lemah dan mudah dikendalikan. Dewasa adalah momen saat kamu sanggup berdiri dengan tenang di tengah badai, karena kamu sadar penuh bahwa kendali hidup ada di tanganmu sendiri. Kamu harus mulai berhenti menyalahkan keadaan atau mengharapkan orang lain datang untuk menyelamatkanmu dari masalah yang kamu buat. Kemandirian emosional bukanlah sebuah pilihan yang mewah, melainkan instrumen dasar untuk bertahan hidup di dunia yang keras. Ketiga, berhentilah mengharapkan tepuk tangan, pujian, atau pengakuan untuk setiap kerja keras yang kamu lakukan setiap hari. Di dunia nyata, sebagian besar perjuangan terberatmu harus dilalui dalam sunyi, tanpa ada satu orang pun yang peduli atau menyadari pengorbananmu. Kamu dituntut untuk tetap melangkah, meskipun tubuh dan pikiranmu sudah mencapai batas paling maksimal dari rasa lelah. Karakter asli seseorang hanya akan teruji saat mereka tetap konsisten bekerja di saat tidak ada penonton yang memberikan apresiasi. Pada akhirnya, hasil akhir adalah satu-satunya hal yang akan dinilai oleh dunia, bukan seberapa berdarah-darah proses yang kamu lalui. Keempat, kegagalan bukan berarti kamu bodoh atau tidak berguna. Itu hanyalah sebuah data objektif bahwa caramu yang sekarang belum cukup efektif. Banyak orang memilih untuk berhenti di tengah jalan hanya karena mereka terlalu melibatkan perasaan dan ego saat menghadapi sebuah kesalahan. Padahal, kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar sistematis yang harus dilalui untuk menemukan formula keberhasilan yang tepat. Jangan menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tapi anggap itu sebagai biaya pendidikan yang harus kamu bayar untuk mendapatkan pengalaman. Orang yang bijaksana tidak akan membuang waktu untuk meratapi kegagalan. Mereka akan segera menganalisisnya untuk langkah berikutnya. Kelima, kamu tidak butuh persetujuan atau izin dari semua orang untuk membuktikan bahwa kamu adalah individu yang memiliki nilai. Mengejar validasi dari orang-orang di sekitarmu hanya akan membuatmu menjadi budak dari opini mereka yang seringkali berubah-ubah. Kenali batas kemampuanmu sendiri secara jujur. Fokuslah pada perbaikan internal yang efisien, dan berhentilah membuang energi untuk memuaskan ekspektasi mereka. Pada akhirnya, pendapat orang lain hanyalah suara bising yang tidak akan pernah mengubah fakta objektif tentang siapa dirimu yang sesungguhnya. Hidupmu akan menjadi jauh lebih ringan saat kamu berhenti mempedulikan apa yang mereka pikirkan tentang keputusanmu. Terakhir, pahamilah bahwa realita hidup memang tidak selalu terasa enak. Tapi justru tekanan itulah yang diperlukan untuk membentuk mentalmu menjadi sekeras baja. Merasa lelah, kecewa, atau hancur adalah respons biologis yang sangat normal. Namun membiarkan hal itu menghentikan langkahmu adalah sebuah kelemahan fatal. Semua kesulitan ini tidak datang untuk menjatuhkanmu tanpa alasan, melainkan untuk memastikan bahwa kamu cukup kuat menghadapi tantangan yang lebih besar.
Anggap saja kenyataan pahit ini sebagai proses eliminasi alami bagi mereka yang tidak memiliki mentalitas pemenang untuk terus bertahan. Jadi, teruslah berjalan. Bukan karena kamu ingin, tapi karena itu adalah satu-satunya pilihan yang logis. Pada akhirnya, rasa sakit hanyalah sebuah alat mekanis untuk memastikan siapa yang memang layak untuk terus bertahan dalam kompetisi hidup yang panjang ini. Kamu tidak perlu merasa spesial atau merasa paling menderita, sebab di dunia ini, rasa kecewa adalah variabel yang paling normal untuk ditemui. Setiap tekanan yang kamu rasakan hari ini bukanlah sebuah ketidakadilan, melainkan proses seleksi alam untuk memisahkan mereka yang kuat dari mereka yang hanya bisa mengeluh. Jangan biarkan emosimu mengaburkan logika, bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tetap melangkah, meskipun bebanmu terasa berat. Teruslah bergerak maju, bukan karena kamu memiliki motivasi yang tinggi, tapi karena berhenti di tengah jalan adalah keputusan yang tidak memiliki nilai fungsional.